Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Edi Susanto. Kita ada di acara Menjaga Jiwa, sebuah acara yang akan menolong Anda memahami firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkatalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan saja membaca, merenungkan, tetapi yang juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal musuh. Siapa yang tidak pernah punya musuh? Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita pasti pernah punya musuh. Kita pernah menghadapi orang-orang yang tidak suka terhadap kita, baik secara terang-terangan, secara langsung maupun tidak. Walaupun diam, tetapi sebetulnya mereka tidak suka kepada kita. Bapak Ibu, pengalaman memiliki musuh ternyata bukan saja menjadi pengalaman Anda dan saya, tetapi pengalaman memiliki musuh ternyata juga menjadi pengalaman Daud. Walaupun dia seorang raja yang baik, tetap saja dia memiliki musuh. Tetap saja ada orang-orang yang tidak suka kepadanya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa bukan saja orang jahat yang punya musuh, tetapi orang baik pun juga bisa punya musuh. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya orang yang jahat yang punya musuh, tetapi orang baik pun juga bisa punya musuh. Bahkan mungkin orang baik musuhnya semakin banyak Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan untuk menghadapi musuh-musuh kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang membenci kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, belajar dari Raja Daud, ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita, kepada orang-orang yang membenci kita. Yang pertama Bapak Ibu, Daud mengajarkan bahwa untuk menghadapi musuh-musuh, yang perlu kita lakukan adalah tetap kendalikan diri. Sekali lagi, untuk menghadapi musuh-musuh kita, untuk menghadapi para pembenci kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap kendalikan diri. Jangan menjadi serupa dengan mereka di dalam kejahatan. Usahakanlah dirimu untuk tetap berkenan kepada Allah. Itulah yang bisa kita lihat Bapak Ibu di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Di situ Daud berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar. Usahakanlah dirimu untuk tetap berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa sama seperti mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Ingat apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Mudah atau sulit Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mengapa tidak mudah untuk dilakukan? Karena jelas Bapak Ibu, mengasihi musuh itu ilahi, bukan manusiawi. Mendendam itu manusiawi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mengasihi musuh itu bukan manusiawi, tetapi mengasihi musuh itu ilahi. Ketika Anda mengasihi musuh-musuh Anda sedang bertindak seperti Allah. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45 Bapak Ibu, di situ dikatakan, karena dengan berbuat demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dengan berbuat demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi kenapa Bapak Ibu mengasihi musuh itu sulit? Jelas Bapak Ibu, karena itu ilahi, bukan manusiawi. Dan Yesus mau supaya Anda dan saya menjadi ilahi, bukan menjadi manusiawi. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap kendalikan dirimu. Itulah hal yang pertama yang diingatkan oleh Raja Daud. Yang kedua Bapak Ibu yang dikatakan Daud adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut dengan segala rencana busuk mereka. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan, maka Dia akan menyinari jalanmu, melimpahkan kepadamu sukacitanya dan damai sejahteranya, sehingga Bapak Ibu, Anda bisa tetap seperti Raja Daud, yaitu tidur dengan nyenyak. Kalau Anda menyimpan kebencian, Anda tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu, sehingga engkau bisa tetap tidurnya, walaupun barangkali orang-orang yang ada di sekitarmu sangat membencimu. Itulah dua hal yang perlu kita lakukan. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap kendalikan dirimu. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Jangan menjadi sama seperti dunia ini. Dan kalau Anda terberkati oleh renungan ini, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan renungan ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.